Alkisah, hiduplah seorang anak laki-laki pemberani dan tidak kenal takut bernama Triton. Di tanah Strogard, keberanian bukanlah hal yang tidak biasa. Tetapi bagi Triton, rasa takut adalah sesuatu yang tidak ada dalam kamusnya. Beberapa akan mengatakan bahwa itu tidak bijaksana dan beberapa sembrono. Tetapi bocah itu benar-benar tidak tahu apa itu ketakutan. Oh, Triton, kau sangat berani. Apakah kau tidak takut sama sekali? Hah? Apa itu? Takut ketika sesuatu menakutimu dan kau mendapatkan hanya ketakutan? Pasti agak aneh merasakan sesuatu seperti itu. Aku akan mencarinya. Kalau begitu, semoga harimu menyenangkan. Selamat siang. Karena semua orang terus bercerita tentang ketakutan, Triton menjadi sangat ingin tahu. Dia memutuskan untuk menjelajah dunia untuk menemukan ketakutan. Dia berjalan dan berjalan berjam-jam sampai dia menemukan seorang laki-laki miskin duduk di hutan dan menangis. Oh, Tuhan yang baik, tolong bantu aku, keluargaku. Mereka disandera oleh naga ganas yang hidup di gua itu. Tolong bantu aku. Tentu saja, aku akan membantumu. Aku akan menaklukkan naga dan membebaskan keluargamu. Dia berlari maju dengan kecepatan penuh menuju gua. Ketika dia sampai di sana, dia melihat naga yang luar biasa berbaring di dekat keluarga pria miskin itu. Ah, bocah bodoh. Apakah kau datang ke sini untuk dimakan? Aku datang ke sini untuk membebaskan para tawanan itu darimu. Apa? Kenapa kau tidak mencoba? Triton berlari ke pohon terdekat dan mematahkan pohon anggur. Dia mengikatnya di lasso dan melemparkannya ke kepala naga, mencengkeram mulutnya. Dia meraih tanaman anggur lain dan mengayunkan dirinya ke arah naga, lalu melompat ke punggungnya. Aha, kau milikku sekarang. Ayolah, ayo cepat, terbang. Triton melompat dari punggung naga dan mendarat di depan lelaki malang yang kini bersatu kembali dengan keluarganya. Naga itu terbang ke langit. Terima kasih yang mulia, karena kau telah menyelamatkan keluargaku. Namaku Arzar, dan aku benar-benar berterima kasih. Dengan senang hati, Tuan. Apakah kau tidak takut saat menghadapi naga perkasa? Apakah aku harus merasa takut? Aku hanya merasakan adrenalin mengalir melalui nadiku. Aku mencari ketakutan ini dan aku belum menemukannya. Di kejauhan sana, di kota bernama Drevar, ada oracle yang akan memiliki jawaban atas apa yang kau cari. Pergi ke sana dan berikan gelang ini padanya, dan kau akan menemukan apa yang kau cari. Terima kasih. Triton melanjutkan perjalanannya untuk menemukan ketakutan. Dia terus-menerus melewati hutan lebat dan padang pasir yang panas, serta musim dingin yang penuh salju hingga suatu hari dia mencapai kota kecil bernama Drevar. Seperti yang diinstruksikan, ia pergi ke oracle. Ketika dia masuk ke dalamnya, dia melihat seorang lelaki misterius berkerudung duduk di depan inferno ajaib. Halo, Triton. Aku telah menunggumu. Bagaimana kau tahu nama aku? Triton yang tidak kenal takut, itulah yang mereka sebut. Cerita telah menyebar tentang kau melawan naga perkasa. Aku telah melakukan perjalanan jauh untuk mencari perasaan yang mereka sebut takut. Katakan padaku, bagaimana aku bisa menemukan ketakutan? Oh, pertanyaan yang menarik. Tetapi apakah yang menjadi hadiah karena memberitahumu rahasia apa yang kau cari? Satu-satunya yang aku miliki adalah gelang ini. Gelang takdir yang ajaib. Hebat. Gelang ajaib ini mempunyai pasangan. Bawakan aku bagian yang lain dan kau akan menemukan ketakutan. Pergi ke pantai dan menyelam ke dasar samudra. Dan disitulah kau akan mendapatkan gelang dan perasaan takut yang sebenarnya. Apakah hanya itu? Triton pergi ke pantai samudra dan menyelam ke dalam air.
Setelah sampai di sana, dia menemukan sebuah kapal terjebak di gunung es kecil yang perlahan-lahan akan tenggelam ke laut. Tolong, tolong, seseorang tolong. Aku harus membantunya. Triton melompat ke air dingin yang didiami banyak hiu dan berenang menuju ke arah kapal. Ketika sampai di kapal, dia ditarik ke bawah dengan kekuatan ekstrim. Apa? Ketika dia mencapai bagian bawah, dia melihat Putri Duyung yang memegang rantai di masing-masing tangannya. Satu menarik kapal ke bawah dan yang lainnya menarik Triton ke bawah. Di tangannya ada sebuah gelang. Gelang takdir ajaib. Triton menarik Putri Duyung itu lebih dekat dengan kekuatan penuh dan melingkarkan rantai di sekelilingnya. Triton mengambil gelang itu dari Putri Duyung dan berenang kembali ke pantai. Dapat. Dia kembali ke tenda Oracle, tetapi tidak ada seorang pun di sana. Sedih dan sedih karena dia belum menemukan rasa takut, dia berjalan ke kota tempat dia mendengar bel kerajaan berdering 2 kali. Permisi, Tuan. Apa artinya bel berbunyi itu? Raja Driver telah mengumumkan pengunduran dirinya. Pada suara 3 lonceng, Phoenix akan dilepaskan. Siapapun yang akan terbang akan dibawa ke istana raja. Mengapa kau tidak menunggu dan melihat apa yang terjadi? Bel akan berdering kapan saja. Beberapa saat kemudian, bel kerajaan berdering 2 kali. Orang-orang kerajaan berdiri menantikan burung Phoenix yang indah muncul dari api dan terbang di udara. Wow. Makhluk luar biasa. Phoenix terbang di udara dan langsung menuju Triton yang takjub. Dan dalam sedetik, mereka menghilang ke udara. Phoenix membawa Triton ke aula Raja Driver. Selamat datang, Triton. Yang mulia, itu adalah kau yang aku selamatkan di hutan. Iya, Triton. Aku telah mencari penerus tahta, tetapi tidak ada yang lain. Aku membutuhkan pria yang berani, kuat, hebat, dan baik hati. Semua hal yang sangat penting dari seorang raja, bahwa kau memilikinya, Triton. Apa? Jadi maksud raja adalah bahwa selama ini aku telah diuji naga dan laut dalam dengan Putri Duyung yang menakutkan, dan yang lainnya adalah tes. Ya, dan kau berhasil. Itu sebabnya aku memilihmu sebagai penerusku. Tapi bagaimana kalau aku tidak bisa membuat orang bahagia? Pada saat itu, rasa takut yang tiba-tiba mengelilinginya untuk pertama kalinya. Bagaimana jika aku tidak berhasil? Bagaimana jika aku gagal? Perasaan apa ini? Apakah ini yang kau sebut ketakutan? Triton, kau adalah pria yang baik dengan hati seekor singa. Aku yakin kau akan menjadi raja yang hebat. Jika kau memilih untuk menerimanya, jangan biarkan rasa takut mengalahkanmu. Biarkan itu membimbingmu. Belajar darinya. Terima kasih Raja Arzan. Aku dengan rendah hati menerima tawaranmu. Maka Triton menjadi Raja Drevar dan terus memerintah kerajaan sebagai Raja Agung yang dicintai oleh semua orang dengan rasa takut yang duduk di sisinya. Hidup Raja Triton! Hidup Raja Triton! Dan kisah Raja Triton yang tidak pernah takut telah diturunkan dari generasi ke generasi karena mereka tidak pernah memiliki raja yang lebih berani, lebih baik, dan tidak kenal takut di Drevar.